Nah, kali ini kita mau ketemu sama arsitek yang lahir dan besar di Purwodadi ya. Nah, ini beliau baru bangun rumah ya. Nanti kita akan tanya-tanya gimana sebenarnya proses dari pembuatan rumah ini gitu. Inspirasinya apa, kemudian kok bangunannya begini gitu ya. Nah, ini ada hal-hal yang bisa kita dapat banyak ilmu dari sini nanti. Nah, misalkan nanti kok ini di bawah ya ada kolamnya gitu, di atas ada ruangannya seperti apa. Nah, mungkin perkenalkan dulu Mas, monggo bisa ngomong langsung nggak apa-apa. Ya, halo, saya Awang dari Absolute Arsitek. Nah, kebetulan kita sedang ada project kita sendiri sih, kayak gitu. Nah, kita mau bikin rumah, terus kemudian ada kantor arsitek untuk di cabang Purwodadi juga, kayak gitu. Kemudian ini tinggalnya di mana Mas? Daerah mana ini bangunannya dulu? Bangunannya ini di Kecamatan Godong, tepatnya di Desa Guyangan di Dusun Bangsri, kayak gitu. Oke, kemudian bisa dijelaskan tadi dari mulai mana, monggo. Misalkan dari ruangan yang di sini atau filosofi bangunannya dulu seperti apa? Oke, mungkin sebelumnya ini ya, kayak saya mau bicara dulu waktu proses perencanaan kayak gitu. Nah, dulu awalnya, nah kenapa kita bikin ini? Jadi sebenarnya keluarga kita tuh jauh-jauh semua. Terus satu ada yang di Lampung, terus kemudian ada yang di Lamongan, terus nenek juga masih kerja. Nah, tempat ini tuh untuk tempat kumpulnya kita semua keluarga kayak gitu. Nah, dan tradisi kita dalam berhuni kayak gitu tuh kita selalu ngumpul. Jarang banget kita di kamar, bahkan kita sering tidur bareng-bareng di ruang keluarga kayak gitu. Nah, pada proses perencanaan ini itu kita bikin bangunannya secara tata ruang gitu ya. Nah, ini tuh semuanya kayak open plan kayak gitu. Jadi semua seluruh sudut itu kita kelihatan. Nah, terutama juga ada ketertakutan juga. Kemudian kayak ini kan di daerah desa gitu ya. Mungkin banyak sekali yang masih cerita-cerita horor kayak gitu. Nah, jadi kita emang pengen bangunan itu merubah mindset kita. Kayak dimana Boleh sambil jalan nggak? rumah-rumah di desa tuh kayak ada suatu ini sih ketakutan sendiri gitu loh. Makanya kebanyakan masif-masif kayak gitu. Nah, masif tuh maksudnya gimana Mas? Masif itu kayak semuanya bukannya kecil-kecil. Oh, kayak lebih safety, baik dari kejahatan, terus bahkan kayak cerita-cerita horor itu tadi yang saya sebutkan. Banyak orang yang masih takut kayak gitu. Nah, kita mencoba di bangunan ini, nah kita mengatasi trauma itu tuh dari penghuni. Kita buka semua aja. Nah, biar kita beradaptasi dalam lingkungan baru kayak gitu. Jadi semua full bangunan ini nanti akan ada kacanya. Oh ya, kayak gini jendelanya misalnya bukaan gede gitu ya? Iya, bener. Terus, nah rumah ini tuh tanahnya dia berada di dua jalan. Jadi ada yang di jalan depan sama jalan belakang. Dan ini planning ke depan nih akan ada jalan. Nah, kita dalam sebuah proses perencanaan yang dimana di bagian sisi depan, nah itu tuh nuansa pedesaannya tetap ada. Makanya kita akan naruh joglo di depan biar area perkampungannya kita masih tetap jaga. Yang gitu. Rumah asli itu ya, yang di sana ya. Dan itu kebetulan peninggalan juga warisan, kita nggak boleh apa-apain. Kita cuma boleh istilahnya memperbaiki kayak gitu biar peninggalan turun-temurun itu masih tetap ada dan kita jaga gitu. Berarti untuk historisnya. Oke, berarti nuansa tradisionalnya masih akan tetap ada tapi di bagian depan. Bagian yang depan orang masuk ya. Ya, kalau di bagian belakang emang kita sengaja karena ada jalan baru, sebisa mungkin emang kita berikan tampak sesuatu yang berbeda kayak gitu. Dengan bangunan konsep modern kontemporer kayak gitu. Juga nanti berarti orang tuh mudah mengenali kalau oh ini rumahnya siapa gitu, berbeda dengan lingkungan sekitarnya gitu ya Mas ya. Iya, benar kayak gitu. Jadi emang kita sengaja ada suatu box kayak gitu di belakang yang dia menghadap ke sawah kayak gitu. Jadi dari ujung jalan, terus dari kita waktu di sawah kayak gitu, kita bangunannya tetap kelihatan kayak gitu saya. Itu dalam waktu proses perencanaan. Nah, kebetulan karena ini rumah sendiri, nah kita nggak ada
mandor, kita nggak ada pengawas, semua full kelola sendiri. Gambar kerja juga kita buat secukupnya. Jadi emang banyak improvisasi pada bangunan ini sih kayak gitu. Ya kebetulan rumah sendiri jadi ya wis sambil jalan ya wis. Kadang untuk tukang juga kalau saya pulang juga ini pada ribet ngeluh, pasti ada yang berubah kayak gitu. Setiap kali jalan ada muncul ide baru, ya wes terapin. Setiap kali jalan ada ide baru. Tapi padahal gambarnya sudah ada duluan. Sudah ada, cuma secara form bentuk itu udah sama. Cuma material-materialnya aja yang kita beda kayak gitu dari proses awal perencanaan kayak gitu. Oke. Nah kemudian saya tanya dulu Mas, ini di atas itu apa itu? Nah itu emang kita sengaja karena ini Ada box bidang besar. Dan ini kita menggunakan kron, terus kita butuh talang air untuk keluar masuk. Jadi air curahan dari atas ini nanti akan kita expose. Akan ada rantai turun ke bawah, turun ke saluran. Oh, ada rantainya gitu ya. Nggak takut catnya nanti akan membekas kotor, lumut atau apa gitu? Nggak, karena biasanya kita pakai gaya kapiler kan kalau ini. Jadi air itu turun dia langsung merambat ke rantai. Oh, nggak kena ke kanan kiri. Dindingnya nggak kena. Oh, oke. Dan ini nanti kan full unfinished. Jadi emang yaudah, yang penting kita coating. Jadi misalnya ini udah plesteran, terus mau diapain? Ini nanti akan kita detailing, kita aci, tapi kita menggunakan semen expose. Oh ya, aci semen expose, kemudian coating. Iya, kita coating. Terus ini jendela atau semacam pintu atau gimana? Nah ini jendela full gede, biar kita bisa nangkep angin rata-rata tuh dari sana, dari sawah, karena dia udara panas. Sana kulon sana itu selatan. Kan kulon. Sana barat. Nah, barat sana. Terus baru sana utara. Nah kita pengen nangkep angin segede-gedenya di lubang ini, kayak gitu. Termasuk yang area lubang yang inner coat tengah itu. Nah kita sebisa mungkin angin dikerucutkan ke situ biar hembusan ke dalamnya tuh lah jadi lebih banyak. Terus ruangan yang ini apa ini tadi? Berarti kalau ini jendela, dalamnya kamar. Yang ini kamar. Oke. Nah cuma next planning juga itu mau kita extend jadi kantor kita juga. Jadi kita punya 2 kantor, 2 ruangan di sini. Jadi ini mungkin ruangan saya, terus ini ada staff-staff nanti di area yang bawah situ. Oke, mari masuk Mas, mulai penjelasan per ruangnya atau hal yang unik tadi. Nah misalkan ini dibikin floating nih, masalahnya apa? Ingin menampakkan apa ini? Nah jadi emang kita sengaja kayak ada detail-detail kecil kayak gitu. Jadi kayak kelihatan building ini tuh elevate kayak melayang kayak gitu sih. Iya. Nah di bawahnya kita ada detailing lampu juga. Jadi semua lampu dia kelihatan indirect kayak gitu. Nah ini kita bisa lihat di tengah ini ada taman juga. Dan ini nanti buat santai-santai. Nah ini juga kita kelihatan elevate. Terus nanti di sini itu akan kita kasih hammock nanti di sini. Oh hammock ya. Hammock. Terus kalau ada orang mau istirahat ya wis ya bisa santai-santai di hammock. Nah ini semuanya full kelihatan melayang semua. Oh iya. Nah jadi emang ini taman tengah kita fungsikan untuk kumpul dan sebagainya. Bahkan nanti ini akan ada beberapa sitting group. Jadi ketika ada klien datang kayak gitu, ya ajaknya kita meeting di sini aja. Jadi emang sengaja kantor ini nggak terlalu formal. Kayak gitu. Jadi emang kita mengharapkan kedekatan sama klien tuh hubungannya bisa intim kayak gitu sih. Dan juga ini rumah prototipe juga yang kita bikin. Jadi misal karena ini cabang baru di Purwodadi gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin memperlihatkan suatu sosok arsitektur yang emang sengaja kita bikin berbeda kayak gitu sih. Biar tahu kayak oh kalau kita pakai jasa kita kayak gitu, kita bisa tahu sih detail-detailnya seperti apa yang kita bangun kayak gitu. Bahkan hal detail-detail kecil pun kita pertimbangkan juga kayak gitu. Untuk yang ruangan ini Mas, ini kan di bawah ini gimana tuh treatment khusus karena ini kan deket sawah, situ kayak belum bekas belumbang gitu ya. Nah ini juga pertama kenapa kita bikin kayak gini. Nah itu kita pengen kayak space di mana orang merasakan dalam ruangan itu berbeda-beda. Contoh, sigma masyarakat itu
kalau bangunan, oh tingginya harus 3 meter, harus 4 meter, harus 5 meter kayak gitu. Nah, di dalam bangunan ini kita lengkap semuanya. Jadi emang kita mengatur biar orang tuh tahu seberapa nyaman sih dengan ketinggian, semisal kayak opening balok ini di 2 meter kayak gitu. Masih nyaman nggak kayak gitu. Terus dan juga kenapa ini ketika kita bikin di bawah? Nah, ini itu biar ketika kita kerja kayak gitu. Nah, kita tuh kerja rata dengan lahan sekitar kayak gitu. Jadi emang kita memberikan suatu kesan yang berbeda sih untuk pengalaman ruangnya kayak gitu. Tadi soal treatmentnya gimana? Nah, Ini untuk langsung treatmentnya, cor blok dengan besi ini- berapa atau Ini full cor, kita nggak ada konstruksi cakar ayam di sini. Dia full pakai slab semuanya, bahkan langsung slab naik ada kolom-kolom kayak itu. Jadi footpathnya ya segede ini, full satu ruangan. untuk ukuran besinya dan lain-lain? Ini kita besi pakai 12 dengan ketebalan di 20 cm. 20 cm. Cornya 20 cm Iya. ya. Oke. Terus kemarin sebenarnya yang sini itu kita mau ada, nah kemarin kita nggak nge-leveling debit air. Jadi debit air karena ini paling rendah, jadi air dari sebelah tuh masuk semua. Masih masuk ke dalam sini ya kan? Iya, masuk semua. Waktu banjir kemarin atau ini terdampak apa enggak? Enggak terdampak sini. Enggak ya? Nah, cuma kemarin itu kalau planning kita, air itu bisa diresapkan di bawah. Kita bikin biopori kayak gitu di area sebelah sudut-sudut, dan ternyata itu nggak bisa kita laksanain. Oke. Karena muka airnya itu lebih tinggi sebelah-sebelahnya. Jadi kalau kita takutnya kita buat lubang di bawah, air itu masih naik semua. Malah masuk kan? Ya. Oke. Akhirnya kita putuskan tutup, yaitu nanti akan kita penyelesaiannya, kita akan ada atap biar air nggak masuk ke dalam sini sih. Oh ya. Bahkan ini nanti opening ini full glass semua. Oke. Ya. Nah, beberapa tangga kita juga bikin elevate semua untuk detail-detailnya. Jadi ada satu garis tema tadi elevated benar. gitu ya. Termasuk juga itu nanti akan ada sitting group. Jadi ada tangga untuk turun, terus ada Bisa untuk duduk tempat duduk. Jadi orang kalau istirahat kerja di sini itu bisa santai sih kayak gitu. Nah, di sana kita juga berikan taman kecil juga Oke. yang di planter box tersebut kayak gitu. Ya, untuk tanaman-tanaman. Iya. Tak kirain tadi kolam ikan. Enggak, kita suka hijau-hijau gitu. Oh iya. Karena di sini karena mungkin jarang dihuni mungkin, nanti takutnya kalau kita bikin kolam jadi kolam nyamuk nanti. Oh iya. Karena ini cukup lumayan di desa juga kan, jadi air juga kita belum bisa kontrol lebih lanjut kayak gitu. Iya. Nah, ini juga kita berikan sitting group. Nah, yang area sana itu kenapa lengkung? Nah, itu sebenarnya kita nggak asal estetik aja, itu fungsional. Jadi yang sana itu, nah kita berikan yang area karena levelnya lebih tinggi, yang area sana bisa jadi anak tangga. Yang sini jadi tempat duduk sekaligus jadi satu perimeter gitu. Ya. Kemudian ini dengan pralon ya. Ya, karena kita pengen kelihatan bulat. Nah, kalau kita bikin bekisting tuh lebih susah. Ya, akhirnya kita putuskan pakai pralon, kita cor, terus nanti akan kita finishing ulang sih. Nah, nanti juga ini bisa jadi tempat meeting di sini. Jadi kita dengan klien bisa duduk di sini. Nanti akan ada TV di sini. Oh iya. Untuk presentasi. Untuk gitu presentasi ya. Atau untuk kalau ada acara nonton bareng dan sebagainya. Kayak gitu. Cuma ini ya progresnya masih ya 50-60% sih. Iya. Kemudian permasalahan yang harus dihadapi apa Mas? Kira-kira untuk permasalahan bangunan di bekas sawah sepertinya kan? Ini kan masih satu site gitu. Ini dulu udah tanah pekarangan. Jadi udah padat, bukan tanah sawah. Jadi kita kemarin udah aman juga. Nah, kita di sini kemarin pakai strukturnya itu lumayan gede juga. Di footpath-nya ada, kita pakai ukuran 1 meter kali 1 meter. Karena di sini kan cukup rawan juga untuk banyak sekali bangunan-bangunan patah di sini juga. Jadi kita bisa mungkin kayak gitu. Dan ini semuanya keliling, ini ada shear wall. Perimeternya. Shear wall itu apa, Mas? Shear wall itu kayak dinding geser, dinding penahan. Dia melebar Dia gitu struktur. ya. Nah, Jadi struktur tapi semua melebar. hubungannya nyambung. Jadi ketika dia napaknya tuh lebih banyak. Karena keliling semuanya.
Oke. Nah ini beberapa detail juga emang kita sengaja, ada beberapa yang emang elevate juga kayak gitu. Oke. Oh iya, ini baru aku Iya. baru apa meradeke ternyata seperti meleset gitu ya. Iya, Kira-kira orang ngiranya akan oh ini dinding kok enggak istilahnya gandul malah gitu ya. Jadi emang sengaja detail-detail tersebut kita emang sengaja bikin. Jadi biar kelihatannya lebih seamless bangunannya. Oke. Kemudian soal tali air tadi Mas, kok ini bisa saling nyambung. Nah jadi Dari- tali air ini kita panelingnya semua sama. Jadi kita start semuanya dari kusen. Jadi semua atas kusen ini kita semuanya ketemu. Jadi di 3 meter kita dipaneling di 60 cm kali 120. Jadi antara luar dan dalam semuanya sama. Tapi sing bagian itu kayaknya nganu agak meleset dikit ya. Nah itu karena bawahnya belum di finishing. Kalau udah di finishing jadi sama. Karena itu kita masih ada plesteran lagi untuk bawahnya. Jadi semuanya sama nanti. Ya. Terus mungkin ruangan-ruangannya tadi kamar mandi atau ruangan kamarnya. Terus ini rencananya, nah kita mau bikin kita ada open kitchen, ada pantry di sini. Oh, di sebelah sini ya. Ya, full sampai ujung. Memanjang itu pantry di tengah. Terus ini ada island. Oh ya island. Island. Terus itu ada sofa, terus ada ruang keluarga di sana. Untuk tempat TV-nya. Kemudian gini Mas, untuk bentangan ini panjang ini berapa meter, kemudian apa yang harus dilakukan? Treatment besi ini atau cor? Ini kemarin kita di bentangan 6 meter sih. 6 meter masih aman sih. Kita pakai ukuran di 1540 kemarin baloknya. 1640 ke atas ya. 1540. 40 oke. Karena kita pengen semua ini nggak kelihatan sih kolom-kolom nonjol, kita nggak mau. Kemudian besi ini berapa untuk balok itu atas? Kemarin kita 8 lapis. 6 meter. 8 batang. 8 batang. Ukuran utamanya pakai besi 10 sih kemarin. 10 ya. Oke. Polos. Jarak begelnya di 10 cm. Oh, termasuk rengket sih. Nah, mungkin kalau bisa naik boleh. Nah, untuk detail-detail ini kayak ini juga kita sengaja bikin pendek karena biar orang bisa merasakan kayak kita ada transisi antara ruangan yang tinggi terus kemudian ke pendek. Mungkin masih agak ke situ biar tahu pendeknya seberapa ini 2 meter. Ini, di 2 meter. 2 meter ya. Nganu floor to ceiling itu enggak floor to balai, ya kan? Bottom baloknya, bawahnya ini. Bawah ya. Nah, mungkin kalau boleh naik, boleh. Oke. Nah ini tangga juga kenapa kita bikin detailnya agak ada celah-celahnya gini. Jadi ketika ada cahaya dari atas, itu nanti akan ada bayangan di bawahnya. Oh, dari garis semuanya. Oh, jadi, ini kalau dari kono etan, ya kan ke atas gini kan jadi matahari bisa pas neng dhuwur ya. Ya, jadi nanti akan ada bayangan bawah-bawahnya sini. Oh ya. Jadi itu jadi elemen bayangan yang emang kita sengaja bikin juga. Ya, ambience-nya beda. Kesini tadi Mas, ini menggantung itu fungsinya apa? Atas itu akan ada balok lagi, tiang kolom ke atas? Nggak ada sih, cukup sampai sini. Cuma kan kita kemarin, kita nggak naruh tiang di sini, itu biar space yang di sini kelihatan nyambung, semuanya jadi lebih luas. Okay. Kalau ada tiang di sini nanti akan ada pembatas jadi lebih sempit. Atasnya nggak ada kolom? Nggak ada. Terus fungsinya apa? Kan sebenarnya nggak ada fungsinya, hanya estetika. Ada untuk atap nanti. Enggak, ini berarti ada kolomnya lagi? Nggak ada, atapnya langsung di atas ini. Atapnya di atasnya tuh? Ini langsung di atas balok. Oh, langsung di atasnya ini? Oh, berarti miring gimana? Ke sana. Dari sini ke sana? Iya. Oh, iya. Bening rencana? Bening. Oke. Nah, boleh lanjutin ke ini? Nah, terus ini space-nya di 1 meter. Lebarnya 1 meter nih ya? Iya. Tangganya ya? Jadi kalau bawa barang-barang juga masih aman. Tapaknya berapa senti? Ini di 17,5. Ketinggiannya? Iya. Kalau ini? Di 28. 28 ya? Nyaman sekali. Masih nyaman. Coba bisa naik pasti nggak kelihatan capek. Ya, coba ini ya bro. Nih.
Gini ya, kakinya oke sih. Juga rencana finishing ini AC. Yang ini nanti akan ada keramik, cuma yang di bagian atas saja. Nggak Selebihnya kayu. enggak. Selebihnya expose beton semua. Nah, ini kita bisa membayangkan ya, meskipun sawah gung ijo-ijo gung ditanduri pari wis bekas panen. Nanti pasti sangat menarik. Saya bilang tadi kayak villa-villa di Bali itu modelnya memang di pinggir sawah sekarang. Jadi mereka bule itu karena di Eropa kan nggak ada sawah ya kan. Iya. Jadi di Bali itu banyak bule yang nginepnya di villa yang modelnya pinggir sawah. Dan nanti rencana kalau udah jadi kita mau open house juga. Oh, saya pasti harus dapat undangan ya. Nah ini juga kenapa kita ada dinding di situ. Hah? Kita mau nyembingin AC di belakang sini, nanti akan ada order AC. Oh ya ya, AC untuk ruangan bawahnya. Untuk ruangan bawahnya. Oh. Tak kirain tadi apa itu kok ada balok ke kanan dan kemudian bawah ono ganjel apa kayak. Nah ganjel itu sebenarnya ini nanti kan untuk finishingnya kita mau pakai gravel. Jadi air yang dari atap situ langsung kita limpahin ke sini karena debitnya nggak terlalu besar. Langsung kita buang di golden sini nanti. Oh iki ya. Berarti bawah ini nganu batu kerikil. Iya. Semuanya Oh nanti. iki outdoor dan Outdoor. ini nggak luas ya, bukan ruangan nganu kayak Bukan. kita mau rooftop lah ya. Iya paling untuk santai-santai kalau sore. Kayak gitu. Oke. Oke, nempak tukang ke sebelah kayak. Kemudian ini Mas, teknik pemasangan rosternya ini ada besi-besinya, mungkin bisa dijelasin. Nah kemarin ini kita prototype roster ya, kita yang pakai lokal sini. Roster Wirosari. Iya, roster dari Oke, kita ya, ngambil nah, dari konten Wirosari. lokal ini menarik. Nah kemarin itu kita coba sebenarnya di tembok situ itu kita improve. Sebenarnya kita mau keliling full Tembok roster. yang lurus itu. Iya. Oh iya. Sebenarnya kita pengen lurus, terus kita potong rosternya biar detail ujungnya itu ada. Nah, ketika kita potong selalu pecah. Jadi mau nggak mau kita harus penyelesaiannya biar tetap rapi. Ya udah kita pasangin tembok, terus baru kita pasang roster start dari sana. Nah itu besi-besi untuk ngikat sih sebenarnya. Karena di rosternya ya, ini nggak ada. Di grindnya dulu ya berarti ya. Iya. Biar untuk perkuatan juga. Oke. Dan sebelah sini nggak ada kolomnya nanti. Nggak ada. Nanti langsung kita pakai plat besi kayak gitu. Ya. Untuk ngunci dia ya biar gak anu ya. Iya. Sebagai angin-angin yang tangga jadi adem. Iya. Dapat harga berapa dari Wirosari Mas untuk roster? Kalau harga mungkin tiap personal beda-beda. Nah, masih Jadi nanti dapat bisa diskon. langsung ditanyakan aja sih. Oh, masih dapat diskon. Enggak sih, kayaknya harga standar. Oh ya. Ya memang kita sebenarnya no produk genteng, ada apa namanya roster, terus yang asli daerah Grobogan ya. Iya. Termasuk ini bata ini Mas. Kata ya kita juga dari pakai sini. Nah ini bata merah yang jenis bata apa Mas nek ngarani wong-wong ki? Kata double. Kalau orang-orang sini nyebutnya kayak gitu. Oh iya, ukurannya memang nggak lebar, tapi nganu ya, tebel. Iya. Tebelnya lebih tebel. Nah ini juga landscape baru kepasang juga, cuma belum tinggi-tinggi. Oke. Jadi harapannya ya ini jadi pohonnya udah tinggi. Gitu. Nah ini tadi alasannya dijelasin bahwa tanaman ini ditanam berbarengan ketika membangun ini ya. Iya. Yang penting lahan bawah udah clear, nggak ada bawaan yang berat, itu juga landscape udah bisa masuk sih. Oke. Kemudian tinggi bangunannya berapa Mas? Yang tadi dining sampai Untuk yang di dining room, yang ruang utama itu kita sellingnya di 5 meter. 5 meter ya. Yang paling tinggi ini berarti. Sama, ini sellingnya pendek, cuma kita ngejar fasad aja biar kelihatan lebih tebal. Oh. Iya. Oh, dari sana mereng ke bawah sini. Iya, benar. Pembuangan air gini, ini kan gravel kemudian ke sana.
Atasnya ini, atasnya tangga, Nanti akan ada kaca di situ. kaca juga ya. Juga pembuangannya ke sini. Pembuangannya arah- ke samping kiri. Oh, ke samping sana. Ya, ya, ya. Yang belum tadi ruangannya ya Mas ya, kamar mandi. Ruang-ruang dalam. Nah, sini tuh area koridor. Ini Ini tadi yang koridor menuju ke kamar. Terus nanti akan ada kaca. Nah, sebelah sini nanti akan ada display. seperti apa? Misalnya Nah, lukisan atau Kalau sini ada TV untuk meeting tadi, yang sana akan ada display untuk maket-maket bangunan yang kita kerjakan. di dalam ruangan sana yang Yang di sini, di koridor sini. oh di koridor ya. Berapa meter ini? Koridornya ini kita di 180. 180 ya. Iya. Jadi kalau hujan pun udah agak iki kan, Iya. aman lah ya. Iya. Sini di kamar-kamar. Nah, Ini rencana toilet nanti. Nah, sini nanti akan ada wastafel, kloset. Nah, ini akan ada area basahnya nanti akan di sini. Sini kalau kita mandi nanti kita akan lihat langit. Jadi Kaca. kita sengaja full kaca di sini. Nah ini kok nggak roto sisan kenapa Mas itu? Yang mana? Core itu loh, yang atas itu loh. Nah, itu nanti kita akan ada penambahan. Karena yang di sini kan kemarin kita ngejar tarikan struktur yang dari sana. Karena bentangannya terlalu lebar. Akhirnya kita harus narik sampai sini struktur utamanya. Jadi biar antara beban sini dan sana tuh seimbang kayak gitu. Oh. Kemudian ini kok, ini yang lebih pendek ini. Yang mana? Yang cor yang sebelah kulon ini loh. Iya. Kenapa itu? Nah, ini tuh praktis Angin-angin apa? sebenarnya. Praktis nanti akan ada penambahan lagi sih. Oh. Ya, ya. Terus ini angin-angin di sini. Ya, Oke. ini nanti kaca juga full. Ya, ya. Karena di sebelah sini kamar dan tembus taman samping. Taman samping nantinya. Ukuran kamarnya ingat Mas? Ini di 3 kali 3,5 kalau nggak salah. Kemarin ini kita sengaja buat kecil karena emang budaya kita di rumah ini tuh kita sering ngumpul kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita di kamar tuh paling ya udah cuma untuk istirahat dan sebagainya. Ya, taman sampingnya yang tembus tadi. Cuma nanti ini masih berantakan semua sih, masih mau kita rapiin semuanya. Oke. Ya. Ini atap juga belum kepasang karena harus kita nunggu finishing dulu, baru atap baru bisa masang, harus diaci dulu. Oh, serwol masih ini tuh Mas ya? Iya benar. Jadi Ini semua, langsung dicor ya kan? iya. Jadi beban semuanya kita salurkan rata kayak gitu. Oh, jadi tekniknya dia di apa jenenge? Pondasi dulu Untuk kemudian lantai kerja, baru ada sirwall nanti. terus ada serwol ini dibolongi kayak ya untuk Iya. ini dicor ini manual semua. Yang ini itu kita pakai Satmik. Oh. Oke. Dalamnya. Nah, Lihat hotel sih sebenarnya ini Taman. untuk kamarnya. Gimana? Masuk toilet terus baru. Oh, ini apa lagi nih yang ke sana? Pintu atau Ini jendela? jendela Gede buyang full, ya. gede. Jendela kalau nanti yang rumahnya sana kan katanya joglo. Mau dimajuin nanti. Ah, ah. Terus nanti akan ada perimeter barrier. Terus nanti akan ada taman samping semua. Berarti sini ini taman. Taman semua nanti. Ini tinggi banget bro. Berapa tadi Mas? 6 meter? Iya, total di 6 meter. Sampai atas itu ya 6 meter. Tapi rencana untuk apa namanya plafonnya Untuk sampai plafonnya kita cuma di 3 meter. 3 Karena meter ya. ruangan ini full AC, biar kita bebannya AC-nya nggak terlalu berat. Oke. Ya, ya. Kalau pintu-pintu gini rencananya pakai apa? PVC apa anu? Saya arsitek tuh milih yang apa sih Mas? Nanti kita pakai solid wood sih mungkin. Oh, solid wood Pakai mah ya. tek. Tapi Pakai kalau ini kayunya nggak dipasang duluan, Be. Maksudnya? Kan biasanya kalau solid wood, kusennya juga itu kan harus ditempel ke DC.
Enggak juga. Nah ini kan belum ditempel. Iya, opening dulu kita jadi semua, baru kita tempel. Biasanya kan seneng dodi sambil dicor gitu ya Mas ya. Itu biasanya belum rapi. Kalau ini saya pengen semuanya rapi, sekonangan dulu baru tak masang. Oh. Iya. Ini juga ada kacanya yang enggak tadi ya ke sana ya. Sama ukuran kamar mandi sini Mbak situ. Sama. Oh. Karena kita udah pakai standar. Duplikasi wae ya. Nah ini koridornya. Ini kenapa Mas di nganu meneh? Nah ini nanti akan ada saklar di sini semua. Oh, iya. Tak kirain apa ngono mau itu di mesti boboki. Buat jalur-jalur elektrikal. Heeh. Oh, airnya juga. Lah itu airnya yang atas tuh turunnya kemana Mas? Nanti akan ada turun ke bawah, pipa ke bawah. Emang sengaja kita expose buat elemen Tapi di luar? estetikasi. Iya. Enggak, maksudnya pralonnya sudah ada ke bawah belum? Belum. Keluar ke sana berarti? Iya. Terus ke bawah? Nanti akan ada ke bawah, akan ada pipa lagi. Oh, tapi gak langsung mengisor gini ya? Ke bawah langsung nanti. Oh, diekspos. Cuma sengaja emang kita expose. Hmm. Biar jadi elemen estetika sendiri. Oh iya. Nah ini kita lihat di koridor sini. Jadi emang ini sumbunya dia langsung menghadap ke sawah sih. Hmm. Nah ini juga opening kamarnya kita full gede semua. Ini tadi ya yang petuk dengan taman sebelah samping. Ini ruang kerja rencananya tadi. Ya memang ini ya Mas ya. Tadi soal perubahan desainnya kayak gimana Mas? Saya belum diceritain. Kalau ada ide-ide baru secara spontan kayak mana tuh? Ide-ide baru itu banyak sih sebenarnya. Sebenarnya bangunannya itu cuma sampai ini aja. Nggak ada penambahan sana. Coba dirasa kayak kurang kayak gitu ya, kurang lebar. Nah kita butuh satu sentuhan lagi ya wis. Akhirnya tanggung juga kita bikin sampai sana. Biar kantornya jadi lebih besar. Udah kayak gitu. Nah ini juga sebenarnya detailnya ini lengkung sebenarnya. Oh, melengkung. Cuma kita ganti, ya usah kita nggak mau ada elemen lengkung kayak gitu. Akhirnya semuanya full kotak kayak gitu. Untuk pemipaan gimana Mas? Untuk Apakah pemipaan beberapa biasa? kita udah tanam, yang terutama yang krusial untuk Yang talang air dan sebagainya. Cuma kalau untuk electrical, nah kita belum pasang karena nanti akan kita pasang setelah akan plafon. Cuma jalur-jalur utamanya kita udah sediain. Nanti tinggal nyambung semua lem di atap di bawah plafon. Nah, ini yang sudah ada atapnya berarti kan atas apa ini material atapnya? Nah, kita pakai atap apa tuh namanya? UPVC. PVC ini. Iya. Oke. Kemudian dilapisi sama Aluminium foil. aluminium foil. Ya di samping untuk mencegah bocor biar gak panas juga sih. Ada lagi yang mau disampaikan yang menarik dari yang Ya ini sih pemirsa nanti perlu tahu? openingnya gede banget ya gitu karena kayak kita pengen ketika kita buka lihat belakang kayak gitu. Pintunya keluar berarti? Iya, Bukaannya keluar. atau sliding? Keluar. Karena kita pengen ada satu ketika dibuka ada tonjolan yang menyeberang kayak gitu. Nah, saya tuh ketika di rumah dari zaman dulu gitu, senang banget kayak ada detail-detail ujung-ujung kayak gini. Itu kayak kita bisa anggol-anggol sampai untuk kakinya tadi turun kayak gitu. Elevated karena elevated tadi ya. Jadi bisa sambil duduk nyantai ngeliatin sawah. Oke. Ya lebih ke terapis juga sih. Kadang kita di kota bosen gitu ya. Kadang gimana kayak kita di rumah ya wis kita pengennya santai aja gitu. Nah, ini soal biasanya tanaman itu kan identik ngerusak apa ya, bangunan, ngerusak cor, Iya. rusak struktur tuh gimana Mas? Nah sebenarnya itu pemeliharaan landscaping aja sih. Kayak kita pakai tanaman apa di dalam bangunan. Nah kalau kita sebisa mungkin tuh menghindari tanaman-tanaman yang punya akar tunggang. Kayak contoh pohon mangga, itu akarnya sangat rusak gitu. Nah ini kita pakai tanaman pakis Brazil atau Solobium gitu, karena dia nggak bercabang banyak, dia cuma lurus saja, terus
tinggi, ya udah kita pakai itu. Karena ini kebetulan akarnya akar serabut juga kayak gitu. Ya mungkin bisa dibilang kayak ya pohon ini bisa diciptakan untuk arsitek sih kayak ini. Banyak banget nih pohon ini lagi tren dipasang-pasang kayak gini. Untuk anu nih ribet gak perawatan nih tanaman pakis Brasil? Enggak sih, cuma kita siram aja pada umumnya. Nah, kita kemarin beli dari kecil, dari tinggi 2 meter kayak gitu. Nah, karena kita kemarin untuk ya strategi untuk menghemat kos sih sebenarnya. Kalau kita yang beli gede langsung kan itu akan lebih mahal ya. Dan nanamnya lebih susah dan rawan mati juga. Lihat resiko matinya lebih tinggi. Oke. Sudah itu dulu ya. Terima kasih untuk pemirsa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi di komentar atau tanya kami, akan dikasih kontaknya Mas siapa namanya, lupa. Awang ya. Awang Saputra. Nah, aku jadi link. Nah, oke, nanti kita di season kedua kita mau bicara tentang arsitektur kota. Nanti Mas Awang sebagai arsitektur akan membagikan bagaimana tuh ya mengamati kota Grobogan dan Purwodadi lah.